saya langsung menuju ke alun-alun Bandung. Dari alun-alun Bandung langsung nginep di Ciamplas. Itu kan bis masih normal-normal aja, masih biasa gitu kan. Masih terkendali lah. Sampai Ciamplas besok paginya kan rencana tujuan kembali ke Depok. Tapi emang ada acara makan siang di Kurnia Jatim. Dari Kurnia Jatim langsung ke Tangkuban Perahu. Nah di Tangkuban Perahu saya sudah terasa tuh di atas. Apa yang dirasakan? Rem dalam gitu. Rem dalam, jadi saya terpaksa mencari inisiatif, teleponlah montir dari rest area CM7. Nah dikirimlah montir untuk menyetar rem agar stabil kembali kan gitu. Dari atas sih masih normal sampai rumah makan Bang Jun kan bisa masih terkendali lah. Nah sampai Bang Jun ya untuk melanjutkan perjalanan. Nah disitulah saya baru terasa di Jalan MN itulah. Ini kok angin habis. Pada saat perempatan teater itu mobilnya keluar, ada yang keluar. Saya nginjek rem, langsung prelok, tarik rem tangan gitu. Ternyata begitu mau masuk gigi, itu udah nggak bisa. Karena posisi rem masih diinjek, mau masuk gigi itu udah nggak bisa. Saya lihat anginnya habis. Langkah itu, waduh, saya bilang sama penumpang ya kan. Waduh Pak, ini remnya habis, gimana Pak? Tolong Pak pegangan ya kan. Penumpangnya itu apakah guru atau penumpang kan di dalam posisi tidak terlihat. Cuman penumpang kan karena dilihat mobil udah mulai oleng dia teriak gitu. Nah setelah itu saya mempunyai inisiatif untuk mencari tempat yang kalau biasanya kalau turunan ada bukan bahu jalan, penyelamat. Iya kan, penyelamat kan di situ ternyata tidak ada gitu. Nah kalau saya lihat di depan itu ada sekitar motor 5, terus mobil yang dari arah sana pun ada, ya kan. Itu lawan arah. Yang di depan saya motor 5, yang lawan arah ada mobil gitu. Jadi saya terpaksa lah sebelum mobil itu lewat saya buang ke kanan. Nah ternyata di kanan ada motor satu gitu. Karena saya lihat ada tiang listrik. Kalau nggak ada tiang listrik itu mobil masih jalan terus. Masih menurun. Gitu. Jadi saya mengambil inisiatif agar mobil ini berhenti. Ini kalau masih menurun otomatis kan di sana masih banyak mobil kan. Apalagi yang keluar dari De Castello banyak. Lebih baik saya antisipasi ya buang ke tiang listrik. Saya buang ke kanan, tahu-tahu mobil itu terbalik gitu. Pada saat mobil terbalik itu Pak, apa yang Bapak lakukan? Apakah ada upaya juga menyelamatkan diri atau? Menyelamatkan. Saya diselamatkan paling akhir. Karena posisi kaki saya kegencet setir. Anda sudah mendengarkan tadi pemirsa bagaimana kronologi kejadian menjelang ataupun juga detik-detik menjelang kecelakaan maut tersebut menurut keterangan yang disampaikan oleh pengemudi sudah mulai dirasakan dari beberapa lokasi ataupun juga tempat sebelumnya ada masalah dengan remnya, sempat menelpon montir dan sebagainya. Dan ironis memang gara-gara bus yang tidak memiliki izin angkutan, gara-gara kirnya juga yang tidak diurus mulai Desember 2023 ada 11 nyawa yang menjadi korban, ada 11 nyawa yang harus meninggal. Dan juga kita tahu bagaimana kesedihan dari keluarga yang ditinggalkan. Mas Sani, menyambung tadi apa yang kita dengarkan dari Pak Hendro Sugiyatno yang mengatakan ada seruan tegas, ini harus ada ditindak, harus betul-betul kemudian adanya penegakan hukum. Tapi Mas Sani, bagaimana sebenarnya apa yang membuat para pengusaha angkutan ini kemudian tidak mengurus izin, kemudian tidak mengurus kirnya dan sebagainya? Apa yang membuat mereka tidak melakukan hal itu biasanya? Oke, sebelumnya atas nama DPP Organda kami turut berduka cita kepada para korban, ananda-ananda kita yang berpulang dan yang menjadi korban di TKP ya. Jadi kalau apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi dan yang Putri tanyakan, sebenarnya kalau saya bilang itu bukan pengusaha bus, tapi orang-orang yang menjadi pelaku
transportasi. Oke. Ini harus dipisahkan. Kalau dia pengusaha bus, memang notabene pengusaha mereka tahu regulasi, mereka comply dengan regulasi pemerintah. Nah, ini banyak orang-orang yang ikut masuk ke dalam industri ini, namun kalau saya bilang bukannya tidak paham, tapi tidak mau paham. Dan mereka tahu tidak ada pengawasan dan penegakan yang tegas untuk ini. Jadi ini mohon izin, Bapak Dirjen Perhubungan Darat, beliau tadi sudah sampaikan, kelemahan-kelemahan ini sudah terbaca dan terlihat dari beberapa kali kecelakaan. Kita mundur sekali dulu, kecelakaan di akhir bulan Januari. Itu kan jelas. Nama kendaraannya, nama di dindingnya, bahkan di depan kendaraan itu sendiri namanya beda. Nah, tidak STNK-nya mati, tidak KIR dalam waktu berapa? 2 tahun. Tapi berjalan dengan luasan. Nah, di sini kan kita lihat, saya sebagai salah satu pelaku, Mbak Putri, salah satu pelaku pelayan masyarakat di transportasi ini, melihat ini sudah menjadi ekosistem ini sudah carut marut oleh orang-orang yang melihat opportunity ini. Ekosistem artinya bukan hanya tadi pelaku transportasi, bukan hanya petugas KIR yang nakal, ada lagi pihak-pihak lain. Saya kalau menurut saya ini bukan, mohon izin, bukan karena ada Bapak saya Pak Dirjen ini. Kementerian Perhubungan ini kan tidak bisa sendiri. Dan Kementerian Perhubungan ini jelas kok membuat regulasi, tapi tidak bisa menyikapi di luar. Nih mohon diluruskan, Mas Tias dan Pak Dirjen kalau saya salah, di luar terminal dan tempat KIR. Nah, pertanyaan menariknya adalah, kenapa nggak mau KIR? Ya kan, menghindari KIR itu. Betul. Kalau saya bilang bukan masalah biaya, bukan masalah apa. Biaya Kementerian Perhubungan sudah menekan, merapikan. Jadi dengan dirapikan, dengan menekan kos dan segala macam itu, sehingga biaya KIR sudah relatif murah ya Mas. Sekarang gratis. Malah gratis. Sekarang gratis, baik. Tapi kan comply. Ban, semualah. Tidak ada yang boleh melanggar. Harus sesuai regulasi. Betul. Nah, satu itu. Kedua, daripada dia nyukupin untuk sesuai regulasi ini, kos, toh dia beroperasi tanpa KIR, tidak ada yang peduli. Artinya juga tetap ada masyarakat yang mau menggunakan. Banyak kendaraan angkutan plat kuning hari ini yang tidak sesuai aturan. Dan itu dibiarkan. Nah, balik lagi, ini tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi. Ini stakeholders harus duduk bersama. Dan itu dibiarkan, kata Mas Ani. Pembiaran terjadi. Pembiaran terjadi. Ya, Dirjen Perhubungan Darat dengan jajarannya, Kementerian Perhubungan lah. Ini pusing dengan hal ini, saya tahu. Karena saya sering berinteraksi, saya melihat. Nah, ini kan tangan Kementerian Perhubungan nggak bisa sampai ke situ. Nah, duduk bersama. Baik dengan kepolisian yang punya tanggung jawab di jalan raya, yang punya kewenangan. Dan satu lagi supportingnya, Jasara Harja. Punya pengaruh juga? Sekarang kalau Mbak Putri bayar kewajiban, saya tidak. Begitu saya terjadi apa-apa, saya dapat, sampean juga dapat, fair apa tidak? Tidak fair. Harusnya tegas. Betul. Makanya itu saya bilang tadi, ini kan harusnya kan bareng-bareng. Jadi Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Jasara Harja, dan kementerian yang lain yang harus terkait, dinas dan yang terkait. 2022 kalau tidak salah saya, Dirjen Perhubungan Darat, Menteri Pariwisata, Mas Sandiaga Uno, Kakor Lantas waktu itu sudah menandatangani fakta integritas, dan Ketua Umum DPP Organda. Fakta integritas untuk masalah ini. Masalah perizinan kendaraan yang harus layak, bla 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 bla. Tindak lanjutnya? Tidak jalan. Hanya sebatas tanda tangan fakta integritas. Karena pengawasan tadi. Jadi kalau menurut saya, nih mohon izin Pak Dirjen dan yang terkait, kita tidak usah permasalahkan lah. Bagaimana solusi ke depan? Tadi jelas kok Pak Dirjen sampaikan, pasal 308. Itu kan yang membuat kuku ini nggak tajam. Betul. Gitu loh. Nah, sudah banyak contoh kasus pelaksanaan transportasi tidak sesuai regulasi. Sekarang kita yang namanya sesuatu hal tidak sesuai undang-undang itu artinya apa? Ilegal kan? Ilegal.
melanggar. Haram kan? Secara hukum negara. Kita analogi yang paling gampang. Ya kan? Narkoba. Narkoba itu kan ilegal kan? Tertangkap, yang kalau ditangkap barang, pengguna, pengedar kan? Betul, betul. Bisa nggak kita analogikan bus ini seperti narkoba tadi? Kan digunakan, diedarkan. Baik, baik. Penggunanya siapa? Ya penyewa. Oke. Berarti dia sudah menyewa kendaraan tidak berizin. Betul, betul. Penyelenggara, pengedar ya penyelenggara, biro-biro penyelenggara itu dan pengusahanya. Baik, Jadi no go item masih sangat banyak pelaku transportasi yang tidak aware tentang no go item. Iya. Nah, Ki, ini kalau tadi Mas Andi menjelaskan memang benang kusut, ekosistemnya semua banyak punya pengaruh terlibat. Termasuk juga ini mungkin masyarakat yang memilih untuk menggunakan bus tidak berizin dan sebagainya karena memang harganya lebih murah, lebih tergoda untuk bisa menggunakan itu begitu. Ki dan Manites, pandangannya? Ya, saya kira memang kecenderungan masyarakat itu mencari yang murah. Jadi masyarakat di dalam mencari sarana transportasi itu tidak pernah bertanya ini bagaimana care-nya, bagaimana pengemudinya, bagaimana izinnya, itu nggak pernah. Yang selalu ditanya adalah harga yang paling murah. Nah, jadi saya kira kalau tadi Mas Hani mengatakan penggunanya itu juga terlibat, maka pengguna itu juga harus dididik, gitu, harus diedukasi. Karena itulah sebetulnya saya sudah lama juga ya, sejak saya ingat betul waktu itu pembahasan angkutan pariwisata di Ancol ya. 2018, saya sudah mengusulkan supaya ada standarisasi paket untuk kegiatan wisata ini. Jadi dengan standarisasi harga, orang nggak bisa banding harga, tetapi ya harganya seperti itu, dan di dalam standarisasi harga itu termasuk pengemudinya 2. Karena apa? Karena kalau pariwisata memang tidak terus-menerus ya, tetapi capek gitu. Nah, jadi harus ada 2 pengemudi. Ini harus menjadi komponen di dalam tarif untuk bis pariwisata. Nah, tetapi yang paling penting saya kira juga sekolah-sekolah harus diedukasi lah. Sebetulnya kasus-kasus pelajar studi tour mengalami kecelakaan itu kan sudah kesekian. Banyak sekali. Tapi tidak pernah dilakukan. Saya ingat betul pertama yang saya kenal ya adalah tahun 80-an 1 atau 2 SMK di Jombang. Di palang pintu kereta api di Jombang, 23 meninggal dunia. Dan 2006 misalnya di Jogja, Prambanan, mau dari Bali juga mengalami gini. Jadi saya kira selain pengusaha transportasinya juga perlu dievaluasi, program studi tour itu sendiri juga harus dievaluasi. Gitu. Itu satu. Tapi saya ingin menyambung apa yang disampaikan Pak Dirjen. Saya menyambut baik apa yang disampaikan Pak Dirjen. Kesalahan jangan hanya ditimpakan pada pengemudi. Selama ini kalau ada kecelakaan seperti ini, itu kesalahan dibebankan pada pengemudi saja. Nah, pengusahanya harus ikut bertanggung jawab. Pemberi care-nya, pemberi uji care-nya yang meloloskan itu, meskipun tadi dikatakan Pak Dirjen bisnya nggak nyampe ke lokasi care, itu juga harus bertanggung jawab. Jadi saya berharap polisi mulai membuka cakrawalanya supaya pengusaha juga harus jadi tersangka. Kalau ada presiden pengusaha jadi tersangka, itu akan membuat hati-hati. Tetapi selama yang jadi tersangka itu selalu pengemudi, maka pengusaha, penguji kir mereka nggak akan care terhadap persoalan keselamatan. Akan semakin sembarangan. Harus ada efek jera untuk mereka para pelaku transportasi atau pengusaha. Nanti mungkin sebelum Pak Endro juga berikan pandangan mengenai hal ini, kita menuju ke Pak Wildan terlebih dahulu. Langkah-langkah investigasi lebih lanjut, Pak Wildan mungkin bisa berikan informasi kepada kami. Karena memang tadi hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan penyidikan. Tadi juga sudah olah TKP, memang ada cerita disampaikan oleh pihak pengemudi bahwa memang dirasa remnya sudah ada kerasa masalah. Tapi kemudian pihak kepolisian juga mengatakan tidak ada jejak rem dalam olah TKP. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya apa langkah lanjutnya mengenai investigasi ini? Silakan Pak Wildan. Baik,
baik, terima kasih. Ini memang dari beberapa keterangan bisa kami, namun kami buat sebuah analisa sementara bahwa kami mendengar bahwa pengemudi itu jalan pengereman dikarenakan adanya tekor angin. Nah, tekor angin ini diindikasikan dia nggak bisa memindahkan gigi. Hal ini bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, kondisi kendaraannya memang mengalami malfunction. Ini bisa terjadi misalkan ada kebocoran pada sistem pneumatik, kemudian masalah di rusaknya kompresor ya, di sana ada pressure regulator valve, kemudian bisa juga karena sistem hidrolis ya, ada kebocoran di sistem hidrolis, minyak remnya nggak ada dan sebagainya. Nah, ini yang sedang kita gali dan kita investigasi lebih dalam. Sementara itu juga kita lagi melakukan pengukuran geometrik. Apakah kegagalan pengereman atau tekor angin ini disebabkan karena kegagalan penggunaan transmisi pada kendaraan, atau memang karena adanya malfunction pada kendaraan? Nanti kita bisa membuktikan secara saintifik mana bagian daripada kejadian tekor angin yang disebabkan ini. Nah, ini yang akan kami selidiki saat ini. Nanti begitu ada hasilnya kita akan segera rilis dan kita sampaikan. Baik. Itu memang di sini kami menyoroti peran pengemudi. Di sini pengemudi di sini harus memiliki kecakapan yang cukup untuk mengidentifikasi kegagalan pada kendaraan. Karena kegagalan rem ini nggak serta-merta terjadi, selalu ada diawali. Nah, pengemudi seharusnya sudah paham bahwa ketika terjadi seperti ini saya harus stop beroperasi. Nah, ini yang harus kita perdalam lagi dan nanti harus kepada para pemangku kepentingan yang lain. Sementara seperti Baik, Pak Wildan, nanti kita akan lanjutkan perbincangan setelah jeda. Ada memang cerita yang dikatakan oleh mereka para saksi yang mengatakan bahwa bannya ini gundul, bus ini. Kemudian juga AC di dalam ini tidak nyala. Artinya memang kondisinya sangat mengenaskan. Tapi terpaksa ataupun juga dipaksa untuk bisa jalan dan juga mengangkut para siswa dari SMK ini. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan. Pak Hendro bisa berikan informasi lebih lanjut lagi mengenai efek jerah kepada mereka para pelaku transportasi yang nakal-nakal ini. Dan kita juga akan melihat situasi terkini dari beberapa rumah duka sesaat lagi.